Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, segala puji bagi Allah yang memperkenankan bagi kita untuk belajar, untuk menambah ilmu, untuk mengkaji tentang agama kita. Di saat banyak manusia sibuk mengkaji urusan dunia, bahkan mereka berlomba-lomba di sana. Sebagian manusia lainnya terlalaikan, tertipu dengan gemerlapan dunia. Dunia ini terlaknat dan semua yang di dalamnya terkutuk. Illa zikrullah wa mawalah, kecuali mengingat Allah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Illa dzikrallahu mawalah wa aliman aw muta'allim. Dan yang tidak terlaknat adalah orang yang alim, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dalam kehidupan ini, dan orang yang terus belajar menuntut ilmu untuk dia amalkan dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, kita sampai ke bab tentang silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kanat tahti imra'atun وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku memiliki seorang istri yang sangat aku cintai, tetapi Umar tidak menyukainya. Maka dia Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ceraikanlah istrimu itu. Namun aku enggan untuk menceraikannya. Maka itu Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perihal tersebut kepada beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceraikanlah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi pun mengatakan bahwa hadis tersebut hadis sahih. Baik, dilanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Wa 'an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu qala inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Faqala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Darda bahwasanya ada seseorang yang mendatanginya seraya mengatakan, sesungguhnya aku mempunyai istri dan sesungguhnya ibundaku menyuruhku untuk menceraikannya. Maka Abu Darda berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah sebaik-baik pintu surga. Jika engkau mau sia-siakan saja pintu itu dengan tidak mematuhinya, atau jagalah pintu itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Ahibati fillah, kita masih bersama berbakti kepada orang tua, di mana ayat-ayat yang memerintahkan anak untuk taat dan patuh kepada orang tuanya, insya Allah sudah sering kali kita mendengarnya, bahkan kita membacanya. Bagaimana sekarang tatkala orang tua, baik itu bapak atau ibu, memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istri. Apakah anak wajib taat dan patuh kepada orang tuanya sehingga dia menceraikan istrinya? Atau bagaimana? Masih ada pintu untuk negosiasi sama orang tua. Para ulama berbincang tentang masalah ini. Kalau orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya disebabkan istrinya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama, maka sang anak harus taat sama orang tuanya. Kalau orang tua meminta hal itu karena ada sebab yang membolehkan suami menceraikan istri.
Tapi sekarang bagaimana kalau ternyata orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya tanpa sebab. Sebabnya cuma nggak suka. Seperti ya sampai ada ucapan yang mengatakan mantu seperti hantu. Mantu itu kayak hantu. Jadi karena nggak suka aja sama menantunya. Bukan karena menantunya melakukan kemaksiatan. Bukan karena menantunya kurang ajar, nggak berakhlak. Tapi karena orang tua melihat anaknya cinta sama istrinya. Sehingga ya termakan oleh kecemburuan. Hanya orang tua minta anaknya untuk menceraikan istrinya. Apalagi ibu. Kadang-kala ibu nggak tahan melihat anaknya cinta sama istrinya. Akhirnya dia ya nggak suka aja. Apakah anak wajib taat sama orang tua dalam kondisi ini? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nggak wajib dia taat. Dalam urusan ini la tajib taat. Ketika mereka berbicara tentang tidak wajibnya taat, dan ini pendapat jumhur ulama, terjadi khilaf di antara mereka apakah nggak wajib ya, tapi disyariatkan nggak dia menceraikan? Maksudnya kalau nggak wajib apa sunnah, apa dianjurkan ya? Pendapat dari kalangan Syafi'iyah ya kalau memang itu menyebabkan keridhaan orang tuanya ya dianjurkan dia untuk menceraikannya. Nah, ada kan yang maksa orang tua ceraikan ini itu, daripada anak ribut sama orang tuanya, udahlah dianjurkan tapi nggak wajib. Karena kalau kita bicara wajib, sang anak tidak menceraikan maka dia durhaka sama orang tua. Jadi pendapatnya di sini ketika dianjurkan daripada ribut terus sama orang tuanya, ya sudah dianjurkan untuk menceraikan. Adapun pendapat ulama lain dari kalangan Hanabilah, diriwayatkan mereka hanya mengatakan boleh aja, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi bukan dianjurkan, tapi bisa jadi satu hal yang mubah aja. Bisa jadi makruh dan bisa jadi haram. Karena takut di sana mengandung unsur kezaliman kepada istri. Apa dalil atau sandaran dan landasan pendapat pertama ini mengatakan tidak wajib? Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Nggak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Taat itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik-baik. Sedangkan menceraikan istri tanpa ada sebab, itu bukan hal yang ma'ruf. Kemudian juga berkaitan dengan hal yang ma'ruf ini jemaah. Seorang anak taat kepada orang tuanya dalam hal-hal yang bermanfaat buat orang tuanya dan tidak membahayakan diri anak. Karena sekarang kalau disuruh menceraikan istri tanpa sebab yang dibolehkan untuk menceraikan istrinya dalam agama, maka ini hal yang tidak dianjurkan dalam agama. Kenapa harus ditaati? Kenapa wajib ditaati? Gitu. Yang kedua, mereka berpendapat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, La darara wa la dirar. Nggak ada perkara yang membahayakan di dalam Islam, itu harus dihilangkan. Tidak ada perkara yang membahayakan atau membahayakan orang lain. Kita nggak boleh melakukan itu dalam Islam. Dan dalam kondisi seperti ini, ada bahaya. Baik itu bahaya buat sang anak atau bahaya buat istrinya. Apalagi kalau punya anak-anak. Padahal kehidupan keduanya penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hanya saja nih orang tua, nih mertua, ya mungkin dia nggak benci sama menantunya, nggak suka menantunya karena menantunya, apalagi kalau dikatakan ya menantunya mungkin pakai jilbab panjang, bahkan kalau yang mendorong orang tuanya minta sang anak menceraikan itu karena dia taat sama Allah, malah lebih-lebih lagi. Kita nggak boleh taat karena itu membahayakan. Ada anaknya di sana. Kemudian jemaah, dalil yang ketiga, menceraikan istri bukan termasuk kebaktian kepada orang tua yang orang tua dapat manfaatnya. Apa manfaatnya? Ketika anakmu menceraikan istrinya, dia jadi duda, kemudian istrinya jadi janda, anak-anaknya, kalau punya anak di sana, akhirnya kadang-kala jadi amburadul. Apa manfaatnya buat mertua ini yang menyuruh anaknya menceraikan? Hasan al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa talaqu min birriha fi syai."
menceraikan istri itu, nggak ada di situ unsur kebaktian sama orang tua. Apalagi tadi kalau hanya untuk memuaskan nafsunya orang tua. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yahillu lahu an yutalliqaha. Nggak halal bagi seorang anak untuk menceraikan istrinya gara-gara ucapan ibunya. Bal alaihi ayyabirra ummah wa laysa tatliqu imra'atihi min birriha. Tapi kewajiban anak berbakti sama orang tua. Ini menceraikan istri nggak ada unsur kebaktian. Maka sang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Dan ini penting buat para anak. Karena kadangkala orang tua itu melihat perubahan di diri anaknya karena kecintaan kepada istrinya, sehingga sang anak kurang berbakti sama ibunya, kurang berbakti sama bapaknya. Maka di sini beliau memberikan pencerahan, sang anak harus berbakti sama ibu. Urusan menceraikan istrinya nggak halal bagi dia. Kemudian ada pun yang mengatakan dianjurkan. Tadi dikatakan bahwasanya tidak wajib mentaatin, tapi tidak wajib ini apakah masih dianjurkan atau mubah? Kita sudah mendapatkan jawaban. Yang mengatakan dianjurkan sekarang. Dianjurkan kalau kondisi orang tua yang maksa, yang mungkin memang daripada anak ribut sama orang tuanya. Mereka berdalil dengan hadis yang kita baca tadi, dengan ucapan Abu Darda, dengan ucapan Abu Dzar radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Maka gimana kalau sekarang orang tua nyuruh menceraikan? Ya udahlah, daripada ribut ceraikanlah demi menjaga pintu orang tua. Kemudian mereka berpendapat bahwasanya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya adalah hanya dalam rangka memberikan arahan, tidak mewajibkan. Ahibati fillah, adapun mereka yang mengatakan wajib taat patuh sama orang tua ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Apa dalil mereka? Ya tadi juga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menyuruh anaknya untuk menceraikan, kemudian nggak mau dilaporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi akhirnya menyuruh untuk menceraikan. Dan perintah ini untuk hal yang wajib tentunya. Ketika anak tidak mau menceraikan, maka itu termasuk kedurhakaan di sana. Ahibati fillah, apakah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu menunjukkan kalau itu wajib? Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah datang kepada beliau seorang laki-laki yang mengatakan, inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati. Bapakku nyuruh aku untuk menceraikan istriku. Apa kata Imam Ahmad? La tutalliqha. Nah, jangan kau ceraikan istrimu. Jangan kau ceraikan istri. Lalu anak ini mengatakan, alaysa Umar radhiyallahu anhu amara ibnahu Abdullah radhiyallahu anhu ay yutalliqa imra'ata. Bukankah Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya? Kata Imam Ahmad, hatta yakuna abuka mithla Umar radhiyallahu. Sampai bapakmu seperti Umar silahkan baru ceraikan. Berarti ada kondisi di mana orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan tanpa sebab, atau orang tuanya nggak benar. Ada yang seperti itu. Kemudian yang dijadikan dalil juga yang mengatakan wajib adalah kisah Nabi Ibrahim bersama putranya. Ini jamaah ya. Ini menunjukkan bagaimana seorang wanita harus jaga suaminya. Dia harus jadi istri yang soleha. Ketika dia nggak soleha, selesai, anak wajib taat sama orang tuanya. Ketika nggak soleha. Tapi kalau istri yang soleha, Masya Allah, nggak punya hak orang tua untuk merusak hubungan tersebut. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.